Selamat datang di podcast RSKM. Suatu hal yang sangat berbahagia pada hari ini, kita akan berbicara tentang IGD atau instalasi gawat darurat. Baik, sebelum kita mulai acara ini, kita akan sapa. Oke, selamat datang bagi semua sahabat Rumah Sakit Kristen Mojowarno yang ada di rumah maupun yang melihat podcast kami, yaitu salam sehat dari RSKM. Ya, pada kesempatan ini kita akan hadir bersama bintang tamu kita. Siapa lagi nih? Ya, mohon diperkenalkan diri. Siapa ini ya? Monggo. Baik, terima kasih untuk kesempatannya sudah diundang di podcast Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Perkenalkan, nama saya Jentia Sakandi. Saya dokter umum di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Saya sebagai kepala instalasi gawat darurat. Wow, kita kedatangan seorang dokter. Ya. Terima kasih dokter, dokter Cynthia ya. Ya, betul, seperti itu. Dokter ini dinasnya di IGD, betul. Instalasi gawat darurat ya. Ya. Ngomong-ngomong dok, ya kita mesti ada tagline ngomong-ngomong ya, karena kita podcast ya. Ngomong-ngomong, apakah itu IGD ya dok ya? Oke, ya. IGD kepanjangannya itu adalah instalasi gawat darurat. Ya, seperti nama resminya di rumah sakit kita. Jadi itu adalah satu bagian dari rumah sakit yang menangani pasien-pasien dengan kasus-kasus gawat darurat. Gitu. Ya. Nah, di situ ada dokter, ada perawat atau tenaga medis lainnya yang akan menangani pasien-pasien yang datang. Oh iya. Terus ada lagi yang mengatakan, ada yang mengatakan IGD, ada yang mengatakan UGD. Apakah itu sama, dok? Oke, baik. Ada memang beberapa rumah sakit yang menggunakan istilah lain seperti UGD atau unit gawat darurat. Tetapi sebenarnya pada prinsipnya itu adalah sama. Sama ya? IRD juga itu ya, dok ya? Ya, itu hanya melakukan penamaan saja sesuai dengan kebijakan masing-masing rumah sakit. Oh gitu ya. Prinsipnya tetap untuk menangani pasien-pasien gawat darurat. Ya, biasanya terkenalnya UGD, unit gawat darurat. Waktu tempo dulu itu pasti kenalnya UGD gitu ya. Dan biasanya itu nomor teleponnya itu biasanya kan umum ya dok ya, seluruh Indonesia itu ya, ataupun bahkan di luar negeri emergency itu ya. Itu berapa dok biasanya call centernya IGD itu dok? Ya, jadi kalau untuk membutuhkan telepon sambung mau ke IGD itu bisa telepon ke nomor rumah sakit yang 495-093. Nanti itu kan ada diarahkan oleh call centernya mau telepon ke informasi atau IGD. Bisa pencet 0 untuk nyambung ke IGD langsung. Iya dok. Kita biasanya ya dok ya, biasanya ya pasien-pasien datang ke UGD itu kan aku kok kayak ditangan-tangani, ini gimana ya, ini kok seperti ini ya, kok mau didahulukan dia, padahal saya datang lebih awal. Ini sering terjadi dok. Ini bagaimana dok ini penanganannya di UGD itu dok? Oke, baik. Yang pada umumnya kita tahu orang datang itu dilayani sesuai dengan urutan antrian ya. Oh iya. Seperti yang kita lakukan di toko, di kasir, di bank. Tapi hal ini tidak dapat diaplikasikan di IGD karena kenapa dok? Tetap judulnya kembali ke judulnya, gawat darurat. Nah, maka dengan gawat darurat tersebut, maka kita harus melakukan pemilahan pasien mana yang harus kita kerjakan duluan atau yang kita prioritas karena ada resiko-resiko yang dapat terjadi pada pasien seperti kondisi mengancam nyawa. Oh gitu ya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan untuk memilah, artinya kita harus punya dasar. Untuk melakukan pemilahan itu nggak hanya sekedar, oh menurut saya ini yang harus didahulukan pasien A. Oh ini yang menurut saya dari pasien B, tidak. Tapi ada dasarnya, yaitu adalah namanya triase. Oh triase apa itu dok? Triase itu adalah dasar untuk kita melakukan pemilahan pasien pasien gawat darurat yang ada dilakukan tidak hanya di IGD, tapi juga ketika ada di bencana massal di luar. Jadi bisa intra rumah sakit atau di luar rumah sakit bisa dilakukan triase. Oh berarti triase tidak hanya di UGD ya? Iya. Bisa di bencana atau di tempat-tempat yang istilahnya darurat medis gitu, yang memerlukan penanganan pemilahan mana yang harus kita prioritaskan gitu. Oh gitu ya? Ya.
Terus saya lihat sih ketika kami masuk IGD itu ada tanda-tanda warna itu dok ya. Ada yang merah, kuning, merah, biru atau nggak tahu lah. Seperti itu. Itu apa sih dok tujuannya dok? Ya, jadi tadi kelanjutannya dari triase. Kalau memang dari triase itu kita biasanya menggunakan warna. Warna yang kita gunakan di Rumah Sakit Semojo Warno itu ada warna hijau, kuning, merah, dan hitam. Jadi itu nggak hanya sekedar warna asal, wah saya suka warna ini. Tidak, itu ada dasarnya. Saya suka warna pink. Nggak boleh kayak gitu. Jadi memang ada artinya sendiri-sendiri. Kalau hijau, kuning, merah, hitam itu apa? Jadi kalau kita mulai dari hijau dulu. Hijau itu artinya tidak gawat, tidak darurat. Kemudian yang kuning itu adalah gawat tapi tidak darurat. Kemudian yang merah itu gawat darurat. Kalau hitam kondisi pasien sudah meninggal di IGD. Nah itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan penanganan pasien. Jadi tidak berdasarkan panggilan nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak. Jadi kalau misalkan ada contoh, datanglah satu pasien, misalkan pasien A, setelah dilakukan triase oleh petugas IGD, pasien tersebut ada triase hijau. Kemudian selanjutnya ada lagi pasien triase hijau lagi di IGD, tapi tiba-tiba ada datang pasien setelah dilakukan pemeriksaan adalah pasien triase merah. Maka yang triase dua orang triase hijau ini boleh untuk dilewati, ada tidak menjadi prioritas untuk penanganan. Berarti kita nggak boleh marah ya yang hijau ini. Aku kok nggak didahulukan itu ya? Enggak ya? Ya, karena memang kembali lagi ke penanganan IGD itu adalah berdasarkan triase, tapi tidak berdasarkan prioritas. Yang ini yang sering terjadi. Berdasarkan urutan. Urutan ya. Yang memang sering terjadi yang ketika kami sendiri, keluarga saya datang, kok anakku kok gak ditangan-tangani ya. Padahal ini datangnya lebih awal. Jadi itu dasarnya ya dok. Triase ya. Ya, triase, dan itu kita punya dokumennya sendiri, dan dokumen itu sudah berdasarkan ada berdasarkan ada basicnya kayak tunjangan pustakanya, dasar penggunaan triase. Nah itu ada dokumennya yang jadi kita tidak hanya berdasarkan asumsi petugas saja. Jadi misalkan dia demamnya lebih dari 40, nadinya lebih dari 140, suhunya tekanan darahnya ternyata tinggi lebih dari 200, atau kesadarannya tidak sadar penuh, pasiennya koma. Nah kondisi seperti itulah yang harus kita pertimbangkan. Artinya sebagai petugas IGD itu harus bisa melakukan, selain memeriksa juga harus bisa menjelaskan kepada pasien bahwa kenapa kok tidak didahulukan seperti urutannya tadi. Nah itu sebagai dasar ini loh, bahwa misalkan anaknya ibu ini masih triase hijau, sedangkan kami ada pasien triase merah yang memerlukan penanganan segera, jadi dilewati urutan penanganannya seperti itu. Jadi pemirsa, kita tidak boleh memaksakan petugas ini loh saya gitu, ini anak saya, ini keluarga saya kok nggak didahulukan. Ternyata ada dasarnya triase ya dok. Benar. Yang berikutnya dok ya, yang kami di UGD itu kan kemampuan apa, skill apa yang dimiliki seorang yang bisa bekerja di UGD itu dok? Dokternya bagaimana, perawatnya bagaimana, terus yang lainnya bagaimana dok itu? Jadi di gawat darurat itu kita tidak pernah bisa menebak apa yang bisa terjadi. Berarti misteri. Nah, orangnya gitu penuh surprise. Jadi paling tidak kan memang kualifikasi untuk di IGD itu untuk di kita untuk dokter jaga dirinya masih dokter umum. Kita dokter umum yang sudah lulus pendidikan dokter, sudah lulus uji kompetensi dan memiliki sertifikat minimal ATLS atau Advanced Trauma Life Support atau ACLS atau Advanced Cardiac Life Support. Salah satu dari itu, kalau ada dua-duanya lebih baik. Atau mungkin ada sertifikasi lain yang menunjang gawat darurat seperti membaca rekam jantung, GD, atau sertifikasi membantu persalinan, karena persalinan termasuk gawat darurat juga. Berarti persalinan ada ya dok ya di gawat darurat untuk persalinan itu ya. Untuk perawat pun juga sama. Untuk kondisi-kondisi yang harus sertifikasi yang membutuhkan sertifikasi trauma dan kegawatan trauma atau kegawatan jantung seperti itu juga. Jadi intinya bahwa seseorang yang kerja di IGD itu harus mempunyai kompetensi tertentu ya. Betul. Seperti itu. Tidak sembarangan itu. Bagi pemirsa yang ingin jadi pekerja yang di UGD, baik itu dokter, perawat atau yang lainnya, bidan atau yang lainnya, harus memenuhi persyaratan. Benar ya, persyaratan itu tadi ya, ada ujian-ujian tertentu ya. Harus berarti
memang harus expert ya, Ya. seperti itu ya. Iya, Dok. Berikutnya yang sering terjadi itu saat ini ya, Dok ya. Yang sering terjadi di lingkungan kita itu kecelakaan, Dok. Ya. Bagaimana, Dok? Itu apakah di rumah sakit ini, di Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini menangani tentang trauma kecelakaan seperti itu, Dok? Ya, jadi di Rumah Sakit Mojowarno ini, daerah Mojowarno itu juga termasuk daerah yang rawan kecelakaan. Wow, Kita tahu ya, iya. area Mojowarno itu kan Benar, banyak ya. sekali Iya. sebagai jalur umum, Oh, iya. kendaraan umum, trade bus, Iya. kendaraan pribadi, sepeda motor. Jadi hampir setiap hari, hampir setiap shift kita itu dapat pasien trauma. Oh, gitu ya. Kecelakaan lalu lintas itu sering sekali kita dapat. Nah, yang menjadi catatan, IGD tidak hanya menangani di dalam rumah sakit aja. Iya. Artinya pasien yang dibawa datang oleh masyarakat iya? itu tidak. Ya kita tetap menangani. Ya, tapi bisa juga ketika ada panggilan gawat darurat di luar rumah sakit yang memerlukan bantuan biaya kecelakaan lalu lintas yang kondisi pasiennya tidak sadar dan tidak tahu, atau ada kondisi-kondisi lain di jalan raya yang menolong tidak tahu harus bagaimana. Oh, iya. Karena kan menolong itu sebenarnya juga harus ada caranya. Oh, ya. iya. Jangan sampai Tidak sembarangan ya, Dok, tidak tapi sembarangan. ternyata malah membuat kondisi korbannya tambah parah. Oh, gitu ya? Nah, salah satunya inilah yang menjadi tugas dan kompetensi teman-teman dari kru IGD itu adalah untuk membantu proses evakuasi pasien di kecelakaan atau di jalan raya, distabilkan ketika di lokasi, ketika ditransfer di dalam ambulan agar sampai di rumah sakit di IGD dengan kondisi yang bisa kita lanjutkan untuk penanganan selanjutnya. Oh, itu ya, Dok. Berarti di RSK Mojowarno ini ada khusus untuk trauma seperti itu ya. Petugas IGD siap sedia untuk Ya, 24 jam. 24 jam. Oh Ya. makanya ada tulisannya UGD 24 jam. Nggak ada, Berarti IGD siap cuma sedia. 7 jam aja nggak ada. Iya. Iya, tapi ya bukan hati kita ya, Dok ya, untuk orang lain ya. Hati Ya. dalam arti 24 jam untuk tapi yang penting UGD kita siap melayani pasien selama 24 jam itu. Siap, betul. Siap ya. Kalau seandainya Tidak pernah tutup. seandainya keluarga saya di rumah malam hari kita cari kendaraan atau ambulan lah, Ya. terus ambulan nggak ada, apakah bisa dilayani melalui UGD itu, Dok? Oke, jadi tidak hanya kasus kecelakaan lalu lintas saja yang Oh, iya, bisa iya. kita Iya. tangani untuk di luar rumah sakit. Kondisi-kondisi gawat darurat yang di rumah itu juga bisa Oh, iya, ditangani. iya. Dengan cara telepon tetap ke bagian rumah sakit, ke IGD. Nah di situ nanti akan ada, dengan telepon itu akan dilakukan screening. Jadi screening itu termasuk untuk menapis ini kondisinya gawat darurat yang seperti apa. Jadi nanti akan ditanyakan seperti nama, identitas pasien, identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, terus alamatnya di mana, kondisi yang dilaporkan terakhir seperti apa. Oh, gitu ya? Karena kan kita harus tahu yang kita jemput itu kondisi pasien yang bagaimana, agar persiapan yang kita bawa ketika di lokasi kejadian itu sudah sesuai dengan kebutuhannya pasien. Oh, Gitu. jadi ketika kita melaporkan ke nelpon rumah sakit, halo, ini ada pasien seperti ini, harus runtut jelas ya. Iya, jadi bukan kita bermaksud untuk membuat ribet laporannya, enggak. Gitu Kadang ya. kan ada, karena yang saking paniknya ya, Iya, karena kita benar. mungkin mengalami kondisi-kondisi yang tidak pernah kita tahu sebelumnya, tiba-tiba seperti contoh ada tetangga atau keluarga terdekat kita yang tiba-tiba tidak sadar. Nah, tidak sadarnya sudah berapa lama, ada riwayat kejang atau tidak. Nah, kita bertanya seperti itu adalah untuk memastikan ini nanti pasiennya arahnya mau kita lakukan pengobatan atau lakukan seperti apa. Jadi bukan kita semakin memperlambat proses gitu pelayanan ya. penjemputan, tidak. Tapi kami harus mengetahui dulu untuk screening awal agar nanti ketika di lokasi alat atau obat yang kami bawa sudah sesuai dengan kebutuhan pasien. Gitu. Makanya IGD siap 24 jam Iya. itu ya. Ya itu bukan berarti UGD itu mempersulit pemirsa, tapi dengan kejelasan seorang yang melaporkan keluarganya atau pasien ini mengalami suatu masalah itu
pihak dari UGD Ya. bisa mempersiapkan baik itu alat, personel Ya. atau yang lainnya ya, benar nanti ya. akan dipandu. Artinya begini, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu kan ditanyakan oleh teman-teman dari IGD. Jadi pertanyaannya sudah terarah mengarah ke kondisi pasien. Jadi bukan hanya pertanyaan-pertanyaan yang asal bertanya gitu. Iya. Kadang waktu saya kok ditanyain banyak sekali kayak gini, pasiennya minta segera dijemput. Nah, itu kan kadang antara mispersepsi antara penelpon yang sudah panik sama kita yang ditelepon. Benar. Gitu. Iya, benar. Ya, mohon jadi apa ya? Kami juga berusaha memahami kondisi yang kepanikan tadi, tapi kami juga mohon tolong dibantu agar nanti ketika datang di lokasi kami juga tahu harus berbuat apa. Oh iya, Dok. Ini sebelum kita ngakhiri podcast ini ya, Dok. Mungkin Dokter Cynthia ini punya pengalaman yang unik, menarik dan luar biasa waktu bekerja di UGD. Ya, silakan, Dok. IGD itu kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Karena awalnya bilang IGD itu full surprise gitu. Jadi awalnya kita tenang-tenang aja, terus tiba-tiba datang gerudukan pasien langsung 5 tuh kadang-kadang juga macam-macam kondisinya. Ada yang kondisinya kayak triase tadi, demam baru 1 hari, kondisi lain-lain stabil, artinya sudah seperti triase hijau. Terus tiba-tiba kemudian datang di belakangnya pasien kecelakaan lalu lintas 2 atau 3 orang langsung yang jelek-jelek, ada yang sampai tidak sadar, mata tulang berdarah-darah. Terus belakangnya ada lagi yang mau bersalin. Jadi kayak dalam satu waktu itu bisa banyak hal yang terjadi. Nah, memang kondisi-kondisi seperti ini yang kadang membuat kita yang di IGD itu kayak tiba-tiba chaos gitu ya, kacau. Termasuk pikirannya. Tiba-tiba. Nah, ini akhirnya juga dengan seiringnya waktu semakin banyak jam terbang juga semakin kita pintar untuk manage waktunya. Nah, terakhir itu juga ada seperti kasus KLB. Jadi apa itu KLB, Dok? Kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu ya. Kejadian luar biasa, terus kemudian tiba-tiba dadaan kayak langsung puluhan orang keracunan makanan. Itu KLB ya. Ada yang diduga keracunan makanan, terus dengan dibawa ke gejala mual, muntah, lemes, diare dalam satu waktu. Jadi IGD itu tidak hanya menangani kasus-kasus perorangan gitu aja. Jadi kadang kita mendapat kiriman kasus dalam jumlah yang banyak. Ketika ada kasus yang dalam jumlah yang banyak itu, nah nanti kita bisa berubah fungsinya. Yang awalnya tadi seperti triasenya prioritas pasien yang per individu tadi. Nah, kemudian kalau dengan kasus KLB kita bisa langsung kayak prioritasnya itu kita bisa langsung segera berubah. Karena kalau untuk kasus seperti ini yang kita lakukan harus bagaimana secepat mungkin agar tertangani semua kondisi-kondisi yang stabil gitu. Tapi ya yang kadang juga tetap harus kita tangani gitu. Pada saat kita bekerja di IGD kan begitu dituntut cepat dan tepat. Bagaimana, Dok, memanage pikiran kita supaya nggak stres itu? Dokter mungkin di situ kan pengalaman ya. Bagaimana ya, Dok, itu? Ya, jadi memang jadi cerita pengalaman ya Pak. Kayak tadi cerita. Jadi memang semua tuh pada pernah mengalami pertama kali masuk dari IGD itu gimana stresnya tiba-tiba digeruduk pasien yang banyak terus nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Bukan nggak tahu sih, lebih tepatnya kita dikasih kerjaan yang tiba-tiba banyak dan harus diselesaikan dalam satu waktu. Nah, akhirnya tetap kita harus mempelajari memahami dan mempelajari triase itu tadi, karena itu memang tetap sebagai bekalnya kita di IGD untuk belajar baik dokter ataupun perawat atau petugas-petugas yang lainnya. Nah, untuk kondisi seperti itu ya selain kita harus berbekal dengan skill dan sertifikasi yang akhirnya nanti itu akan membantu kita juga dalam melakukan penanganan. Nah, kalau dari IGD mengelola stresnya itu ya mungkin bisa, tapi pastinya di luar ketika jam bertugas ya. Mungkin kalau kita dalam bertugas kan di IGD tetap fokus terhadap pasien, bisa dengan melakukan seperti gathering teman-teman IGD. Enak ini. Itu tujuannya apa? Karena kita di situ IGD itu adalah bekerja tim. Kerja tim, kita tidak bisa bekerja sebagai individual. Ya saya aja, karena di situ ada dokter, ada perawat, ada bagian administrasi. Nah disitulah kita
dilakukan seperti latihan bagaimana cara kita berkomunikasi, nggak cuma ke pasien tapi juga dengan rekan tim kita, karena kalau misalkan komunikasi kita di IGD tidak bagus, ya itu juga akan mengganggu kerja tim, karena misalkan ada miskomunikasi yang tidak tepat pada pasien, karena pun resikonya kalau ada miskomunikasi pun bisa saja berdampak kepada pasien. Nah, yang kita hindari agar tidak sampai kondisi-kondisi yang merugikan kepada pasien. Oke, baiklah Dok, untuk penutupnya bagi pemirsa dan pendengar yang ada di radio internal Rumah Sakit Kristen Mojowarno, pesan-pesan dokter ketika pasien itu datang ke IGD mengenai triase atau apapun. Silahkan Dok. Ya, baik. Untuk pendengar ataupun penonton di YouTube, jadi instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat atau nanti sebutan-sebutan lainnya yang dipakai, kita adalah bagian dari rumah sakit yang khusus untuk menangani kasus gawat darurat. Nah, jadi dalam penanganan itu kami sebagai petugas rumah sakit, petugas medisnya, dan kami nanti akan banyak bersinggungan dengan pasien, keluarga pasien. Kami dalam melakukan tugas kami adalah tujuannya tetap untuk membantu pasien, untuk keselamatan pasien. Dan mungkin ada beberapa hal yang kadang tidak dimengerti oleh pengantar keluarga atau pasiennya. Nah, kami berusaha untuk selalu memberikan informasi atau komunikasi kepada pasien, kepada keluarga, maksud dan tujuan kami dalam melakukan tindakan. Nah, jadi kami harap kedepannya komunikasi dari IGD Rumah Sakit Mojowarno baik pada pasien maupun pada keluarga pasien dapat terjalin dengan baik. Kami dapat melayani pasien dengan baik. Apapun yang menjadi pertanyaan keluarga pasien kami usahakan untuk kami jawab, untuk kami bantu agar pelayanan kami dapat memberikan yang terbaik, memberikan kepuasan kepada pasien-pasien yang datang ke tujuan akhirnya kepuasan pasien, kepuasan dan keselamatan pasien. Benar. Ya, terima kasih pemirsa. Demikian kita pada kesempatan ini ada tamu Dokter Cynthia. Kalau ke UIGD Rumah Sakit Kristen Mojowarno, jangan lupa temui Dokter Cynthia ini. Dia yang menjadi punggowo katanya, ya di UGD Rumah Sakit. Teman-teman saya ada. Banyak ya Dok ya? Banyak, saya ada nanti. Tentu ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya Dok ya. Ya. Terima kasih pemirsa untuk kesempatan hari ini kita bisa podcast bersama Dokter Cynthia, dan saya Lukius Juliandri mengakhiri podcast ini, dan kami memberikan salam sehat buat semua pemirsa di podcast RSKM. Salam sehat. Terima kasih Dok. Ya, sama-sama.